Baik saudara, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Setelah kemarin kita sudah berbicara panjang lebar tentang fikih toharo. Nah, sekarang kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi fikih ibadah sholat. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang fikih ibadah sholat, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu sholat dan juga hal-hal lain yang terkait dengan ibadah sholat. Beberapa di antaranya yang bisa kita pahami terlebih dahulu yaitu tentang pengertian dari sholat ya. Kata atau istilah sholat secara lughawi atau secara bahasa mempunyai beberapa makna. Di antara makna dari kata sholat itu antara lain, yang pertama yaitu kata sholat berasal dari kata shola yang mempunyai makna doa atau menghadap kepada sesuatu atau menyembah. Itu makna kata sholat yang pertama. Kemudian yang kedua, kata sholat itu seakar dengan kata sila yang mempunyai makna hubungan, ya, interaksi, komunikasi. Maka kita mengenal ada istilah silaturahim, hubungan kasih sayang atau hubungan persaudaraan. Nah, itu jadi kata sholat itu juga bisa bermakna hubungan, interaksi atau komunikasi. Nah, dari makna kata sholat secara lughawiyah tersebut dapat kita pahami bahwa kata sholat itu bermakna doa, karena di dalam ibadah yang bernama sholat, isi bacaan-bacaannya sebagian besar adalah doa. Lebih dari itu, saudara, kata sholat itu dipahami sebagai satu bentuk interaksi atau hubungan, karena sholat itu sesungguhnya adalah satu media bagi seorang hamba kita manusia ini dalam berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi secara langsung dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga Rasulullah sampai mengatakan sholat itu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu mi'rajnya, ya, bertemunya secara langsung ya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu merupakan media kita untuk bertemu secara langsung, berhubungan, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah interaksi, dialog, cengkerama, keluh kesah, bahkan curhatnya seorang hamba, ya, curhatnya kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah kepada Sang Khalik kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat ya kita bercengkerama, di saat kita sedang berdialog, berkeluh kesah, akan menyampaikan curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya kita menyampaikan pujian, menyampaikan sikap kepasrahan diri, menyampaikan harapan-harapan, menyampaikan keinginan-keinginan, dan bahkan juga permohonan serta permintaan-permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu sebagian besar bacaan di dalam ibadah sholat ya isinya adalah pujian, sanjungan, dan juga doa serta permohonan tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, saudara-saudara, sementara secara istilah, ya, secara syaraknya, istilahnya, sholat itu dipahami sebagai satu amal ibadah mahdo, ya, ibadah ibadah khusus, yang di dalam sholat itu terkandung ada gerakan-gerakan. Juga terkandung di dalamnya ada bacaan-bacaan. Juga di dalamnya ada rasa, pikiran, ya, olah rasa, olah pikiran, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang dilakukan secara tertib, secara urut, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah sholat sebagai ibadah yang sifatnya khusus mahdo, SOP-nya, standar operasional prosedurnya, itu sudah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga kita tidak boleh membuat tata cara sendiri. Nah, kalau kita membuat tata cara sendiri, nanti sholatnya menjadi rusak. Maka Rasulullah SAW sampai bersabda dalam kaitannya dengan tata cara sholat ini, beliau menyampaikan, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat, memperhatikan aku sholat. Nah, dengan dasar itu maka kaifiyah sholat nanti akan kita bicarakan di belakang, itu harus mengacu kepada contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pengertian dari ibadah yang namanya sholat. Kemudian yang kedua itu tentang hukum ibadah sholat. Di dalam ajaran Islam, ibadah sholat merupakan salah satu ibadah yang pokok, ibadah yang fundamen selain puasa, zakat, dan haji, serta merupakan ibadah yang sifatnya mahdo khusus. Sebagai ibadah yang pokok dan sifatnya mahdo, hukum dari ibadah sholat secara pasti sudah ditentukan, termasuk kedudukannya. Coba perhatikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis di bawah ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43 Allah menyatakan, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arroki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta rukuklah kalian beserta orang-orang yang ruku. Dan surat An-Nisa ayat yang ke-103, aqimus sholah innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauqutan. Maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah satu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dua ayat di atas secara tersurat berisi perintah, yaitu amr, yang sangat jelas agar umat Islam kita semua melaksanakan ibadah sholat. Segala sesuatu yang secara jelas diperintah Allah, maka hukumnya menurut fikih adalah wajib atau fardu ain. Berdasarkan dari Al-Quran di atas, hukum ibadah sholat bagi umat Islam adalah wajib atau fardu ain. Artinya, hukum sholat adalah satu keharusan, dan bagi orang yang tidak sholat atau secara sengaja meninggalkannya, maka dia termasuk orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simaklah riwayat-riwayat di bawah ini juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat dari sahabat Jabir yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkus sholat. Batas atau beda antara seorang muslim dengan orang yang kafir itu adalah dalam hal meninggalkan sholat. Di hadis lain dari sahabat Buraidah
juga menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ahdalladzi bainana wa bainahumus sholatu faman tarokaha faqad kafar. Rasulullah menyampaikan sabdanya bahwa perbedaan di antara kita umat Islam dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah dalam melaksanakan sholat. Nah, faman tarokaha, kata Rasulullah, maka barang siapa yang meninggalkannya, yaitu meninggalkan sholat, faqad kafaro, sungguh ia telah kafir. Dari dua riwayat tersebut di atas sangat jelas tersurat bahwa hukum ibadah sholat adalah wajib atau fardu ain atau sebuah keharusan. Bagi siapa yang dengan secara sengaja meninggalkannya, hati-hati ya, maka Rasulullah memvonis atau menghukumi orang yang demikian itu dengan sebutan kafir atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya orang yang secara sengaja meninggalkan ibadah sholat tidak lain adalah orang yang menolak syariat atau perintah Allah. Jika sudah begitu, maka ia menjadi orang yang berdosa. Yang berikutnya yaitu tentang kedudukan dan fungsi dari ibadah sholat. Hakikat, kedudukan, dan fungsi ibadah sholat. Sebagai satu ibadah pokok, sholat bukan hanya sekedar ibadah yang sifatnya formalitas dan rutinitas belaka. Sholat adalah ibadah yang di dalamnya banyak mengandung hikmah ajaran. Oleh karena itu, bagi orang yang sudah sadar akan kedudukan hukum sholat, maka ia dituntut untuk lebih memahami makna dan hakikat dari ibadah sholat. Misalnya, sholat hendaknya dikerjakan secara khusyuk, kemudian nilai-nilai dari ibadah sholat itu harus membekas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga jangan sampai orang yang sudah sholat tapi beri kehidupan sehari-hariannya justru tidak mencerminkan nilai-nilai dari ibadah sholatnya. Berkaitan dengan hakikat, kedudukan, dan fungsi ibadah sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah dengan tegas menyebutkan di dalam firman-Nya, yaitu di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat ke-45. Allah berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqim sholah inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu Muhammad, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat itu adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, saudara-saudara, berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa fungsi ibadah sholat adalah sebagai benteng bagi kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan yang jelek, perbuatan mungkar, dan perbuatan yang fahsya. Dengan kita menjalankan ibadah sholat, selanjutnya kita dituntut untuk mengaplikasikan atau mewujudkan nilai-nilai ajaran sholat dalam kehidupan sehari-hari. Misal di dalam ibadah sholat kita diajari disiplin dan sabar. Di dalam sholat kita diajari menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, tidak menjadi orang yang sombong. Nah, itu adalah di antara sekian nilai-nilai dari ibadah sholat. Ketika seorang hamba itu sedang sholat,
di hadapannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi dan mendengarkan apa yang dia baca. Nah, apabila nilai-nilai tersebut yang ada di dalam sholat, yaitu merasa senantiasa diawasi oleh Allah, dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, maka kehidupan kita akan senantiasa dipenuhi dengan nilai-nilai kebaikan dan akan jauh dari perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran. Selain hakikat kedudukan sholat di atas, Rasulullah SAW juga menyampaikan beberapa hakikat fungsi sholat. Coba simak hadis di bawah ini. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu bis sholati, fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khoba wa khosira. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia mendengar, sesungguhnya yang mula-mula diperhitungkan dari seorang hamba oleh Allah pada hari kiamat besok adalah sholat fardunya. Maka barang siapa yang ibadah sholatnya baik, maka ia akan beruntung, karena amalan-amalan yang lain pun akan menjadi baik. Dan barang siapa yang ibadah sholatnya jelek atau rusak, maka dia akan rugi, karena amalan-amalan yang lain pun tentu akan ikut rusak juga. Apabila diperhatikan, sabda Rasulullah SAW di atas menginformasikan kepada umatnya, kita semua, bahwa kelak di akhirat amal ibadah yang paling awal diperhatikan oleh Allah adalah ibadah sholat. Jika ibadah sholatnya baik, dapat dipastikan ibadah yang lain juga baik, sehingga tidak perlu dihisap atau diperhitungkan. Akan tapi jika ibadah sholatnya masih kurang baik dan kurang benar, maka ibadah yang lain tentunya akan diperhitungkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena dari sabda Rasulullah SAW di atas dapat diambil satu pelajaran, bahwa sesungguhnya ibadah sholat itu merupakan inti atau pangkal dari seluruh amal perbuatan manusia. Maka ibadah sholat itu disebut sebagai sayyidul amal. Itulah pentingnya ibadah sholat bagi kita sebagai orang yang beriman. Baik dan tidaknya amal ibadah seseorang dapat ditentukan dari ibadah sholatnya. Apabila ibadah sholatnya sudah baik, benar, dan sesuai dengan tuntunan, pasti segala amal perbuatannya sebagai cermin dari ibadah sholat itu juga baik. Akan tapi jika sholatnya masih belum baik, kurang benar, dan kurang sesuai dengan tuntunan, baik dari segi gerakan, bacaan, ataupun rasa dan pikiran, kemungkinan amal-amal ibadah dan perbuatannya pun masih kurang atau belum baik. Dengan begitu, hanya dengan melihat nilai ibadah sholat seseorang saja, Allah yang maha mengetahui sudah dapat melihat nilai amal perbuatannya yang lain. Meskipun tanpa melihat ibadah sholat pun, Allah sudah pasti mengetahuinya. Selain itu, dengan sabdanya di atas, Rasulullah SAW juga berusaha menyadarkan kepada umatnya betapa pentingnya kedudukan dan fungsi hakikat sholat. Sholat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sholat tidak hanya sekedar ibadah formalitas dan rutinitas, akan tetapi sholat mempunyai nilai hakikat yang mendalam dan dapat mempengaruhi segala amal perbuatan kita yang lain, sehingga menjadi lebih baik dan benar, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Lebih jelas lagi, sabda Rasulullah SAW di bawah ini akan menyadarkan kita betapa pentingnya fungsi hakikat dari ibadah sholat, khususnya kelak di hari akhir. Hadis dari Abdullah bin Amr yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara sholatnya, maka sholat itu kelak di akhirat akan menjadi cahaya, bukti dan penyelamatnya.
Jadi sholat itu akan menjadi pendamping dari diri seseorang di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak memelihara ibadah sholatnya, maka sholat itu tidak akan menjadi cahaya, tidak akan menjadi bukti, dan tidak akan menjadi penyelamatnya. Jadi tidak akan menjadi pembelanya, tidak akan menjadi pendampingnya. Dan orang yang tidak memelihara sholatnya, ya maka kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama dengan Korun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman bin Ubay bin Khalaf. Ya dikumpulkan dengan orang-orang itu bukan berada di surga tentunya, karena kita tahu Korun itu siapa, Fir'aun itu siapa, ya Haman itu juga siapa, ya itu adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dikumpulkan di nerakanya Allah. Itu bagi orang-orang yang tidak mau memelihara ibadah sholatnya. Nah, berkaitan dengan kedudukan hukum dan fungsi serta hakikat ibadah sholat yang sangat penting di atas, maka harus ditegaskan bahwa sholat tidak boleh ditinggalkan secara sengaja dengan alasan apapun, selama hal itu dapat dikerjakan. Orang yang tidak terkena kewajiban melaksanakan sholat hanyalah orang-orang yang sudah tidak dapat mengerjakannya dengan keadaan yang paling sederhana. Misalkan, ya dia belum balik, atau hilang akal, gila ya. Jadi kalau gila nggak apa-apa nggak sholat gitu. Maka kalau ada orang nggak sholat itu ya mungkin sedang gila gitu ya. Jadi mau nggak dikatakan gila gitu. Atau tidak sadarkan diri, ya, pingsan, ya, tertidur, atau ya kalau sudah meninggal dunia. Maka orang sudah meninggal dunia itu tidak sholat lagi, ya maka tidak perlu sholatnya kemudian diganti. Orang yang sudah meninggal dunia itu tidak sholat tapi disolati. Nah, orang yang bepergian dan bahkan orang yang sedang sakit pun selama dia sadarkan diri, maka kewajiban sholat itu tetap harus dilaksanakan. Apabila tidak dapat dilaksanakan dengan berdiri, dapat dilaksanakan dengan duduk, dengan berbaring, dan bahkan yang paling sederhana, yaitu hanya dengan bisikan hati ataupun isyarat mata ataupun isyarat anggota tubuh yang lain, itu saja dibolehkan. Ya sampai apabila kita lupa pun, ya tidak secara sengaja melupakan, maksudnya lupa karena ya mungkin satu kesibukan yang luar biasa sehingga kemudian jadi lupa, maka sholat tetap harus dikerjakan meskipun waktunya telah berlalu. Jadi saudara-saudara, intinya sholat jangan sampai ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun, apalagi secara sengaja. Ini pesan yang paling penting, sholat jangan ditinggalkan. Betapa pentingnya sholat, sampai untuk menerima perintah sholat saja Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya di Sidratil Muntaha. Itu karena betapa pentingnya ibadah sholat. Bahkan beberapa saat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sampai beliau mengingatkan umatnya, walaupun saat itu dalam keadaan sakit. Kata Rasulullah saat itu dalam khutbahnya, beliau menyampaikan, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Baik umatku, sholatlah, sholatlah, sholatlah. Jangan sekali-sekali engkau meninggalkan ibadah sholat.